Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala, kita bisa bersua lagi, bersama lagi untuk tafakuh fiddin, ta'amuk fiddin, ikhtiar memantapkan iman kita, ikhtiar menambah pemahaman kita, tafakuh fiddin, ya thalabul ilmi, belajar mengkaji ilmu-ilmu agama. Salawat salam semoga tercurah limpah pada uswah kita, teladan kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh pengikutnya melimpahnya. Kali ini teman-teman sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat dakwah, baik yang ada di, khususnya ada di Jetis, yang ada di Mabanglipuro, Pondong, Kretek, Sanden, Panda, Serandaan, dan Pajangan yang dirahmati Allah, kita akan ikhtiar bersama mengkaji, memaknai ayatullah kalamullah. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita, islahun nafsi. Sebagai seorang muslim, sebagai kader dakwah, kita punya kewajiban untuk senantiasa namanya tarqiyah, peningkatan. Tarqiyah imaniyah, peningkatan aspek keimanan, tarqiyah amaliyah, peningkatan aspek amal, dan juga tentu nanti yang lain-lain, ya. Kita ikhtiar untuk semakin hari semakin baik. Baik, ini masih dalam nuansa Idul Adha. Kita akan bicara bagaimana seorang muslim itu, ya, kita itu mengambil i'tibar, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, ibrah dari peristiwa yang terjadi. Dan kita akan mengkaji bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan satu kisah yang luar biasa terkait dengan cobaan yang Allah berikan, bala atau ibtila, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sahabat semuanya, bisa dibuka di Al-Quranul Karim, surat nomor 37, surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Ada As-Saff, ada As-Saffat. Ini surah As-Saffat, 182 ayat. Kita akan mengkaji ayat 100 sampai ayat 111. Ayatnya pendek-pendek. Surat ini masih termasuk kategori surat Makkiyah. Di surat ini Allah banyak mengkisahkan tentang kisah nabi-nabi, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, ya. Nabi-nabi. Untuk apa? Agar kita bisa meneladani para nabi, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana mereka bisa lulus, bisa lolos dari berbagai macam ujian yang Allah berikan dan berhasil namanya dari tanggapan-tanggapan masyarakat, ya. Dalam arti bahwa kesulitan yang ada di lapangan tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berdakwah. Baik, kita awali dari ayat 100. Kisah ini diawali ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh Allah diuji lama tidak dikasih keturunan. Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bighulamin halim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, berilah hambamu ini anak yang soleh, yang termasuk anak yang soleh, waladan solihan, anak yang soleh. Maka kemudian fabasyarnahu, maka kami kabari gembira, kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim, ya, bighulamin halim, bahwa dia mendapatkan ghulam, anak halim yang sabar. Dari sini, dua ayat ini, ya, kita mendapatkan namanya fenomena istijabatud dakwah, ya. Istijabatud dakwah atau istijabatud doa, ya. Dikabulkannya seruan, dikabulkannya doa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Ini apa? Bahwa langkah pertama kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah, ya, lahu ma fis samawati wal ard, milik Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Maka kita pun memohon kepada Allah. Doa
di tempat yang baik, yang makbul, waktu yang baik, waktu yang makbul, oleh orang yang baik, maka nanti tentu Allah pun akan mengabulkan sebuah permohonan. Nah, kemudian di Al-Qur'anul Karim banyak sekali kita temukan doa-doa yang dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada doa untuk kepentingan beliau, tadi ya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi alhiqni, juga ya, Rabbi habli ya minas solihin. Nanti ada juga doa Nabi Ibrahim mendoakan Makkah di Al-Quran ya, Rabbij'al hadzal balada aminan. Ada yang Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ada beberapa redaksi doa Nabi Ibrahim. Ada Rabbij'al li muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini Nabi Ibrahim mendoakan pribadi dan keluarganya, anak keturunannya agar bisa istiqomah ya, mengerjakan ibadah sholat. Ini memang sebagai orang tua kita mendoakan diri kita, keluarga, anak turun kita. Bahkan Nabiullah Ibrahim berdoa agar Allah itu membangkitkan atau mengutus Rasul dari kalangan kaumnya nanti, anak turunnya. Waf'ats fihim rasulan minhum. Tolong ya Allah, bangkitkan seorang Rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayat, yang membacakan ayat-ayat. Ini bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang istijabatud dakwah, istijabatud doa, fenomena terkabulnya doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ingin apa, inilah pentingnya. Di samping doa itu memang mukhul ibadah, ad-du'a'u mukhul ibadah, bukti kepasrahan kita, bukti ketundukan kita. Allah lah tempat kita untuk meminta. Kita tidak ada apanya, istijabatud dakwah. Yang kedua, nanti ada ujian lagi yang Allah berikan di sini ketika Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pertama tadi belum dikaruniai putra, ini setelah putranya sudah mulai bisa berikhtiar, maka kemudian Allah pun memberikan ujian. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ini ketika Nabi Ismail sudah mulai bisa membantu usaha Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, inni ara fil manam, aku melihat dalam tidur. Berarti apa? Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Mimpinya seorang nabi tentu beda dengan mimpinya kita-kita. Nah, ini termasuk proses turunnya wahyu. Wahyu itu yang paling jelas kan ketika berhadapan langsung. Umpamanya Nabi Musa bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, ini langsung ya, bertemu dengan langsung, ini kuat sekali. Atau ketemu dengan malaikat Jibril, atau nanti malaikat Jibril menyamar. Tapi ketika dalam berbentuk wahyu, dalam grid wahyu, ini yang paling bawah. Maka kemudian setelah dapat wahyu ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba berdialog dengan putranya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ini kita lihat namanya komunikasi ya. Komunikasi yang baik antara seorang ayah dan anaknya. Komunikasi dalam sebuah keluarga ya. Kalau komunikasi bagus nanti muncul namanya ketahanan. Nah, ayah bertanya kepada anaknya dan anaknya pun menjawab dengan sangat-sangat sopan. Ya. Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, if'al, kerjakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati diriku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Wah, ini dialognya lancar, dialog bagus, dan ternyata Nabi Ismail alaihissalam betul-betul hulamin halimin, anak yang sabar. Memerintahkan ayahnya, kemudian memberikan garansi bahwa aku termasuk orang yang sabar. Sabar ya, insyaallah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini maka sekarang ini penting sekali kita ikhtiar bagaimana pola komunikasi. Saya juga ikhtiar, jenengan juga ikhtiar ya, agar
kita dekat dengan anak-anak kita, anak-anak pun dekat dengan kita. Apalagi ini di era pandemi seperti ini, waktu berjumpa lebih banyak, berarti perlu kita tingkatkan kualitasnya. Kita bisa memberi pelajaran ataupun mengecek pelajaran anak-anak kita. Ini kesempatan agar keluarga-keluarga para kader dakwah bisa menjadi keluarga teladan, menjadi keluarga yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini komunikasi yang baik. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, komunikasi yang baik dengan putranya, baik dengan istrinya. Wah, ini bagaimana mengatur pola-pola komunikasi dalam keluarga. Memang nanti rumah tangga itu akan ada ketahanan yang bagus ketika komunikasi suami istri lancar, komunikasi orang tua dan anak juga lancar. Tapi kalau komunikasinya amburadul, wah itu repot, berat. Istri tidak tahu keinginan suami, suami tidak tahu keinginan istri, wah ini kan repot. Atau anak tidak tahu keinginan orang tua tidak tahu keinginan anak. Ini kalau bisa matching, luar biasa. Kita ikhtiar agar keluarga kita punya ketahanan, tidak mudah terguncang oleh keadaan, tidak pernah terguncang oleh situasi, tetap tahan. Bahwa kita sebagai keluarga-keluarga dakwah, keluarga-keluarga muslim diharapkan punya ketangguhan dalam menghadapi berbagai macam situasi. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat ya, ini yang kedua ya. Yang ketiga namanya falamma aslama wa tallahu lil jabin ya, wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ini keikhlasan ya, total dalam melaksanakan perintah. Jadi al-ikhlas, al-kamil, al-ikhlas ya. Keikhlasan. Aslama. Kalau aslama kan menyerahkan diri. Aslama dua orang. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memasrahkan dirinya, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Ini udah mulai siap-siap proses eksekusi. Watallahu lil jabin ya. Kemudian setelah memang sudah saat-saatnya untuk menyembelih itulah, udah tinggal set gitu, maka wana dainahu ayya Ibrahim. Malaikat turun untuk menyampaikan kabar bahwa engkau Ibrahim ya sudah membenarkan qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim telah membenarkan mimpi dan akan diberi namanya ganjaran, balasan karena apa? Telah berbuat ihsan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Karena Nabi Ibrahim telah berbuat ihsan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih namanya balasan. Wa fadainahu bizibhin azimin. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diganti dengan zibhin azimin, sembelihan yang besar. Jadi apa? Keikhlasan yang total ini nanti akan membuahkan hasil. Ya, membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi keikhlasan Nabi Ibrahim, keikhlasan Nabi Ismail alaihi wassalam, dua orang nabi ini. Karena ikhlas betul, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa fadainahu bizibhin azimin. Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Oleh Allah dikasih ganti namanya zibhin azimin. Ini kapshin azimin ya. Ditafsirkan kapshin, dari apa? Kambing yang besar. Berarti apa? Inilah dulu ketika Nabi Ismail telah memasrahkan dirinya, Nabi Ibrahim juga memasrahkan dirinya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gantinya. Wah, ini luar biasa ya, sahabat sekalian. Jadi mengatakan namanya hasil ya, ikhtiar itu tidak apa namanya. Jadi pokoknya ikhtiar itu ya nanti ketika udah ikhtiar itu hasil juga akan nampak.
Tapi kalau nggak ada ikhtiar nggak akan bisa. Kita nggak tahu endingnya kayak apa. Maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa agar kita itu selalu ikhtiar mengikhlaskan apa yang kita kerjakan. Wa taraknahu fil akhirin. Ayat berikutnya Allah menyampaikan ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi pujian yang baik, dalam arti di akhirnya nanti Nabi Ibrahim itu akan selalu diingat orang kebaikannya, selalu akan diingat orang jasa-jasanya, keberhasilannya. Wa taraknahu fil akhirin, ya, salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim, ya. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan, ya, jaza orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tentang innahu min ibadinal mu'minin, bahwa Nabi Ibrahim betul-betul termasuk hamba Allah yang al-mu'min, ya. Mukmin yang al-kamil, yang sempurna. Maka min ibadinal mu'minin, yang betul-betul beriman, mu'minin. Kalau satu mukmin, kalau banyak mukminin. Inilah kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ujian-ujian, maka kita ikhtiar, ya, bisa belajar dari para anbiya, para nabi, dari Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi, ulu yang memiliki, yang punya al-azmi, azam, tekad. Nabi-nabi yang oleh Allah Ta'ala diberi cobaan yang hebat, cobaan yang berat, dan mereka bisa lolos, bisa lulus. Kita bisa belajar di sini bahwa dinamika kehidupan, ada ombak, ya, ada angin segala macam, tapi kita sebagai kader dakwah diharapkan tetap istiqomah. Nahnu du'atun qabla kulli syai'in. Kita adalah para dai. Dimanapun kita ikhtiar bisa menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang lurus, Islam yang menyejukkan, Islam yang menyelamatkan, yang akan membawa kita dunia sampai di akhirat. Ini dari surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Teman sekalian, nanti bisa mengkaji kembali, menambah makna-makna hikmah dari surah ayat 100 sampai 111 ini. Dan sebagai akhir, tentu kita perlu terus belajar mengkaji. Kalau Anda pergi ke Madinah, sampaikan salam saya pada baginda Nabi. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.